Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Kocat, atau biasa dipanggil oleh rekan-rekan mahasiswa Mr. O. Alhamdulillah, saya bisa berbagi inspirasi lagi dengan teman-teman semua di podcast Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Alhamdulillah, pada siang hari ini di ruangan yang serba orange ini luar biasa, saya saat ini ditemani inspirator muda yang bernama Putri Ella kalau nggak salah ya. Mbak Ella, silakan paparkan profil singkat Mbak Putri Ella ini. Oke, baik. Bisa apa dulu? Sebelumnya terima kasih ya Bapak Ocat sudah memberikan kesempatan saya untuk hadir di sini di podcastnya Pak Ocat sendiri. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatul Fadilah. Sejak kecil saya sudah biasa dipanggil Ella. Saya kelahiran 24 September tahun 2002 dan saya dari Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya UTM tentunya. Menarik Mbak, tadi tanggal lahirnya 24 September. Iya. Sama dengan siapa coba? Siapa? Mantan saya. Aduh. Yang sekarang jadi istri saya. Oh, iya. Ya, 24 September. Istri saya namanya September. Nah, kenapa Mbak Ella nggak dikasih nama Safety gitu ya? Safety gitu ya? Yang ada safety Iya, gitu betul, ya. ya. Kurang tahu, mungkin dari orang tua saya itu ngasihnya kan Lailatul Fadilah itu artinya malam keutamaan gitu. Saya kebetulan juga saya anak pertama dari 5 bersaudara. Malam keutamaan, berarti Iya. lahirnya malam itu? Iya, betul. Malam? Iya. Ya, luar biasa. Karena tanggal lahirnya sama dengan istri saya, maka saya akan kasih buku karya saya, Mbak. Wah. Tapi berbentuk PDF, Mbak. Gak apa-apa, yang penting bisa dibaca tetap Betul, Mas. Kita kan harus berkarya, Mbak ya. Iya. Nah, menurut saya saat ini bisa berkarya itu melalui tulisan, melalui podcast ini, Mbak. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali sudah berkenan hadir di podcast saya ini, ya, menjadi salah satu tokoh serasi, Mbak. Seribu inspirasi. Inspirasi. Keren ya, Mbak? Keren, insyaallah. Kata sendiri aja kerennya, Mbak ya. Mbak Ella asal Sumeneb. Asal Sumeneb. Oke, sekarang menjadi potret setahun ini ya. Iya, tahun ini baru tanggal 26 November kemarin grand finalnya. Baik, selamat Mbak, selamat mengemban Iya. tugasnya. Bisa dijelaskan Mbak Ella ini memang punya skill, kompetensi, bakat apa yang dimiliki? Kok pede banget ikut pemilihan putra putri UTM ini? Iya. Silakan Mbak. Kalau sebelumnya kan yang namanya manusia itu harus mengenal potensi apa sih yang dimiliki dalam dirinya sendiri gitu ya. Terus saya emang udah paham kalau kemampuan saya itu di bidang intrapersonal atau enggak yang bersosialisasi dan juga kemampuan public speaking saya gitu. Jadi saya memang dari awal harus benar-benar nyari organisasi atau apa ya, wadah yang bisa mengembangkan skill saya di public speaking. Nah, sebelumnya saya juga pernah jadi duta public speaking di tahun 2021. Kemudian saya juga pernah nyoba daftar di Duta Budaya Fakultas Ilmu Sosial, FISIP, itu tapi gagal. Tapi saya nggak menyerah di situ aja. Gagal dalam artian nggak masuk sama sekali sampai tahap karantina itu. Nggak lolos. Jadi nggak lolos. Terus tapi kan saya emang udah kayak ada rancangan setelah kan awalnya yang di Duta Public Speaking itu kan komunitas ya. Yeah. Terus saya naik nih di FISIP, saya gagal, tapi saya gak mau berhenti. Jadi rencana saya buat naik lagi kan di UTM. Saya coba lagi dan tapi harus diintrospeksi nih, apa sebenarnya sih kemarin yang bikin saya gagal gitu. Terus saya introspeksi kayaknya kurang persiapan dari mulai pengetahuan dari yang secara umumnya, terus tentang UTM-nya. Kemarin itu saya sempat beberapa ada yang belum tahu gitu. Terus akhirnya dari introspeksi itu saya perbaiki semuanya. Saya kuasai tentang pengetahuan dari UTM sendiri dan juga pengetahuan umum, dan alhamdulillahnya saya juga sampai pada akhirnya nyampe di grand final dan dinobatkan sebagai wakil Potret 2 juga. Keren, luar biasa. Oke, nah tadi sekilas mengulas tadi public speaking ya. Iya. Komunitas public speaking itu apakah itu ranahnya hanya ranah fakultas, apakah ada ranah juga jangkauannya itu di tingkat
universitas. Untuk komunitas public speaking UTM itu memang ranahnya universitas, cuman masih ekstra gitu, bukan masuk di UKM Univ. Cuman memang sepertinya udah lumayan terkenal juga. Iya, ada juga beberapa mahasiswa saya itu sebut salah satu contohnya mungkin kenal dengan Nuris. Iya, dari Sampang kalau nggak salah. Iya. Prodi hukum. Iya. Dia winnernya atau dutanya? Runner up 1. Runner up 1. Iya. Berarti di public speaking itu ada juga duta-dutanya gitu ya? Ada. Jadi selain juga bentuk kepengurusan, di situ juga ada dutanya. Dan sama-sama punya proker. Alhamdulillahnya jalan semua gitu. Iya. Oke. Bagaimana mahasiswa yang ingin masuk ke dalam UKM public speaking ini? Apakah memang sudah mahasiswa yang sudah punya bakat bisa masuk? Apakah yang belum punya bakat sama sekali dan pengen menguasai public speaking? Kalau untuk masuknya sendiri, komunitas public speaking ini emang terbuka. Jadi siapa saja yang mau belajar itu memang benar-benar boleh. Dan di situ kan emang ada konsentrasinya ya Bapak. Jadi juga menyesuaikan emang apa sih sebenarnya yang pengen diasah atau dimiliki dari kemampuan kita. Kayak itu konsentrasinya ada MC, terus pidato, debat, dan juga English speaking. Itu bisa. Nah, kalau Mbak Ella sendiri, Putri Ella sendiri apa konsentrasinya? Kalau saya sendiri MC. MC? Iya. Kenapa tertarik ke MC? Karena emang dari dulu sejak SMP saya udah ditunjuk, udah sering kayak dijadiin MC, pemandu acara, terus sampai saya ke bawah sampai SMA juga, sampai SMA sampai kuliah juga. Akhirnya itu yang saya kuasai gitu sampai sekarang. Saat menjadi MC atau sampai detik ini kan ditekuni digeluti. Iya. Pengalaman berharga saat mengisi acara di mana? Menjadi MC di mana? Kapan? Kalau sejauh ini saya pernah jadi MC waktu pas diklatnya public speaking sendiri. Itu di diklat yang ke-8 kalau saya. Iya, diklat yang ke-8 karena di situ sampai tahun ini itu masih jadi diklat dengan peserta terbanyak. Jadi waktu itu sampai 310. Tahun setelahnya itu masih lebih dikit. Jadi saya waktu itu berkesempatan jadi DC acara dan ditunjuk sebagai MC kayak merupakan kebanggaan tersendiri gitu, bisa berdiri di depan banyak orang menunjukkan bakat saya dan semoga saja orang-orang juga pengen gitu kayak wah ini makin tertarik nih belajar di public speaking, semoga aja kayak gitu. Dan juga saya juga pernah dipercayai jadi MC seminar nasional baru saja kemarin offline. Gimana itu langsung ditunjuk sama Bu Hera. Kan dan kebetulan di situ juga narasumbernya kan dari dosen UGM. Jadi menurut saya juga bangga lah meskipun cuma sebagai MC di situ, tapi saya bangga bisa dikasih kepercayaan itu. Yang kemarin ada Bu Dita itu. Iya, Bu Dita ini moderatornya. Oh, moderatornya, MC-nya Putri Ella ini. Iya. Iya, moderator Bu Dita. Bu Dita itu kalau nggak salah dari UGM ya, lulusan UGM. Betul sekali. Oh, berarti bagi yang ingin menguasai atau mengembangkan target diri public speaking bisa join di public speaking. Banget. Silahkan Mbak, bagaimana prosedurnya? Biasanya itu dibuka di masa-masa penerimaan mahasiswa baru, itu biasanya juga masanya di situ ya. Tinggal nanti langsung biasanya persiapannya itu berkas-berkasnya cuman kayak ngisi form aja sih, terus langsung milih konsentrasi apa, dan itu juga ada tahap wawancaranya juga kayak gitu. Cuman setelah tidak langsung memang dari pengurus sendiri itu kalau di tahap awal untuk masuk menjadi anggotanya itu memang ada tahap wawancara, tapi insya Allah itu bakal keterima semua karena memang dari awal kan prinsipnya semua yang ingin belajar kita rangkul seperti itu, kecuali nanti untuk jadi pengurus itu itu lebih ketat gitu biasanya persaingannya kan banyak juga. Kalau untuk menjadi anggota belajar bareng, kelas bareng itu terbuka banget dan teman-teman kayaknya bisa banget buat daftar di komunitas public speaking UTM. Itu ada proper paten, jadwal paten tiap minggu, ada pelatihan dan lain sebagainya. Itu juga yang merupakan nilai plus di situ. Jadi nggak cuma yang kayak di gengsinya aja gabung atau melaksanakan proker, tapi di situ selain ada proker, di situ juga ada manfaat ke kita, yang feedback ke kita itu berupa kelas
internal dari setiap konsentrasi, yang juga itu biasanya moderatornya, maksudnya pematerinya itu dari orang-orang yang memang sudah mengalami banyak, dari pembinanya sendiri. Mungkin Bapak kenal Bapak Kak Taufik Hidayat? Ya, itu pembina dari Komunitas Public Speaking. Oh, yang sekarang jadi marketingnya Trunojoyo. Benar sekali. Ya, itu PMI juga kalau salah. Iya, kayaknya. Tadi saya mau nanya apa ya, lupa ya. Saya kalau podcast itu di sininya muter-muter, Mbak. Saya pertanyaan apa ngalir aja gitu. Iya. Nah, tadi terkait public speaking masih tadi. Soalnya saya salah satu dosen yang sangat menekankan mahasiswa itu harus upgrade, terutama ya public speaking. Karena mahasiswa itu kan relate banget dengan kehidupan masyarakat yang komunikasi itu kan menjadi hal yang fundamental bagi kehidupan kita. Nah, saat ini berapa total jumlah yang tergabung dalam komunitas public speaking? Kalau untuk anggotanya kayaknya Banyak banget ya? Banyak banget. Di waktu itu ya, kepengurusannya aja karena emang setiap diklat aja untuk merekrut kepanitiaannya, karena emang yang daftar itu rata-rata banyak, itu targetnya aja sampai 70 kepanitiaan. Biasanya kan kalau ini kan kepanitiaan ada 30, 40 ya, itu sampai 70. Kalau nggak salah kemarin tuh target sampai 90 panitia, karena emang buat gak kewalahannya itu nanganin baru. Oke, menarik. Itu dananya dari mana kalau ada acara? Basecampnya di mana? Dananya di mana? Kalau ngundang pemateri itu benefit untuk pematerinya apa, uploadnya dan lain sebagainya. Untuk dana sendiri yang tentu saja juga kreatifnya pengurus, ngajuin sponsor kayak gitu. Dan juga itu kan ada kas, ada kasnya kayak gitu. Ya, kas itu kan dari siapa, Pak? Iya, dari pribadi juga ya, Pak. Biasanya rata-rata sponsor, kan namanya komunitas public speaking udah lumayan besar lah ya. Itu dapat sponsor juga lumayan sih, Pak. Biasanya ke Polres Bangkalan, kayak kemarin juga sponsor minta tempat itu di Polres. Kemarin di Kodim. Kodim Bangkalan di aulanya di sana. Iya, dan juga relasinya pembina saya sendiri itu kan emang luas, jadi di situ juga bisa tuh lebih enak masuknya kayak gitu. Pentingnya relasi itu sih. Basecampnya di mana? Basecampnya itu biasanya kalau lagi ada acara apa, fleksibel aja sih Pak, di mana. Yang nggak ada sekrenya gitu. Kalau sekrenya sendiri kayaknya belum ada deh, lebih ke ngumpul di. Iya, ngumpulnya di mana gitu kalau ada. Rumahnya pembina, itu di lantai atasnya tuh biasanya sering dipakai sama teman-teman. Yang di Trunojoyo. Iya, di residen Trunojoyo. Oh, di situ biasanya. Ngumpul, kalau ada acara biasanya 17-an juga biasanya di depan rumah itu. Tagline-nya public speaking apa, Mbak? UKM public speaking, pokoknya tagline-nya. Kayak ini. Kok bisa ya saya lupa ya? Itu dia kalau kita berbicara di depan kamera, di depan orang kadang-kadang ngeblank gitu ya. Iya, karena saya udah lama banget juga gak bareng public speaking, udah terakhir. Saya gak nerusin juga karena emang ya udah kalau di sini udah dapat ilmunya ganti nih organisasi lain. Kalau nerusin kan sampai banyak organisasi saya juga kewalahan. Saat ini yang ditekuni apa? Kalau untuk sekarang, kemarin kan saya juga merupakan himpunan mahasiswa psikologi. Kemarin baru selesai mahasiswa. Sekarang cuman tersisa Duta Kampus Putra Putri Universitas Tanjung. Jadi fokus di situ aja dulu. Karena udah semester 5 juga. Kalau kemarin sih semester 3, semester 4, semester 5 itu sampai kayaknya megang 4 organisasi sampai. Kalau sekarang saya sisa apa aja? Itu kemarin saya di Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep sebagai bendahara, terus di Himpunan Mahasiswa Psikologi itu saya sebagai anggota Public Relation. Terus kemarin juga tim asisten momen itu kan cuma 1 semester itu, dan di Paguyuban Duta Budaya Fisik itu juga kan dirangkul ya teman-temannya, meskipun nggak lolos itu tetap dirangkul, jadi programnya tetap jalan bareng gitu kemarin. Pas angkatannya tahun berapa pas yang nggak lolos itu? 2021. Berarti Duta Lydia ya, mau Lydia ya? Iya, Mbak Lila. Mbak Lila ya. Iya. Itu pemenangnya siapa? Mbak Lila, winnernya Mbak Lila. Winnernya Mbak Lila. Iya, Duta Lila. Winner duanya? Winner duanya itu. Kalau Cindy? Duta Silvi. Duta Cindy. Iya. Yang ketiga itu
itu Duta Anissa dari Sasi. Iya. Iya. Anissa sudah dalam scheduling, cuma mana sakit. Sylvia belum. Sylvia kayaknya udah balik ke Bekasi. Oh, orang Bekasi. Orang Bekasi. Bekasi. Iya. Oke. Terus Cindy nggak tahu. Melisa Cindy Nggak tahu, pokoknya ada Cindy-Cindy-nya deh. atau Cindy Lorenzi. Cindy Lorenza Potre. Oh, Ini yang bukan. duta, Yang duta budaya. duta budaya. Kayaknya kalau yang Cindy yang baru deh Pak, yang Oh, yang baru. 2020. Oh, iya. Iya, iya, itu yang baru. Yang baru. Iya. Iya, saya lupa. Kayak banyaknya itu narasumber yang itu Iya, sumber yang datang ke bibir manis. bibir manis ini ya. Putri Ella kan saat ini ada Selempang Putra Putri ya, Iya. 2022. Saat ini Putri Ella menjadi sosok perempuan yang berprestasi saat ini adalah tidak lepas dari masa lalunya, ya kan, nggak berproses kan dari Iya. orang itu kan. Nah, bisalah ceritakan awal mula bakat suka ngomong itu, apakah lihat papa suka ngomong, mama suka ngomong, atau siapa ya. Itu perjalanan sudah mulai dari SMP, SMA, eskul apa yang diikuti oleh Putri Ella. Kalau untuk itu sendiri, sebenarnya dari dulu tuh emang saya orangnya cerewet, kata mamanya sering dibilang kayak ini emang anaknya cerewet gitu. Yeah. Cuman cerewetnya saya tipe yang kayak ya apa yang saya penasarin atau enggak saya pengen ngobrol itu biasanya sampai ada ya. Juga kayak saya kalau ketemu orang baru saya kan sering kayak ngajak ngobrol dulu itu Yeah. pernah akhirnya kan udah temenan lama Yeah. terus kayak ngobrol-ngobrol gimana sih dulu pas awal ketemu sama aku gitu. Dia bilang, aku sebenarnya dulu capek ketemu kamu karena ditanya-tanyain terus katanya. Padahal saya juga orangnya gara-gara yang seperti itu. Yeah. Dan akhirnya orang tua saya sendiri tuh bilang, kamu tuh punya kemampuan kayak gini, public speaking kayak gini, berarti harus tahu apa yang istilahnya kayak organisasi apa yang sekiranya cocok sama kamu. Yeah. Emang dari awal orang tua saya selalu bilang apa aja yang kamu mau selama itu hal positif harus tetap diikuti. Jadi meskipun kan kalau teman-teman yang lain mungkin dikit-dikit pulang, saya udah yang kayak udah lama banget gak pulang itu karena orang tua yang tetap support. Jadi kayak ya udah gak apa-apa kalau emang itu baliknya feedbacknya positif ke kamu, silakan aja kamu jalani gitu. Dan saya emang dari dulu emang udah aktif organisasi udah dari dulu dari SMP dan bahkan mungkin kayak yang sampai pulang jam 12 itu kan saya ke kota, kan rumah saya itu dianggapannya bukan di pusat kotanya gitu ya. Iya. Jadi kayak kalau ada acara kayak bazar atau apa yang ke kota itu sampai pulang jam 12 itu emang sama orang tua alhamdulillah dari anak yang penting jujur aja gitu. Jadi ya udah saya ngelaksanain apa yang emang udah dipercayain sama orang tua dan saya nggak pernah melanggar apa yang emang udah orang tua saya omongin kayak gitu. Oke, luar biasa. Saat ini Putri Ella pede banget ikut pemilihan Putri Ella. Emang bakat yang ditampilkan saat itu apa? Kalau kemarin, kalau bakat kan sebenarnya kalau di duta seperti itu kan nggak terlalu ditonjolkan gitu. Cuman kemarin yang ditonjolkan saya bakatnya yang ditunjukkan saya nyanyi. Nyanyi? Iya. Pada saat itu nyanyi lagu apa? Nyanyi lagunya Rosa, Terlalu Cinta. Suka nyanyi sejak kapan? Kalau suka nyanyi sebenarnya saya dari SD itu udah pernah ikut lomba nyanyi itu juara. Tapi setelah SMP saya nggak nerusin. Saya lebih fokus ke lebih yang kayak organisasi gitu. Soalnya saya kayak gimana ya, kalau ketemu orang baru kayak happy banget gitu. Aduh punya teman baru kayak gini gitu. Jadi akhirnya saya lebih ke sosialnya yang saya kembali. Sama. Saya podcast ini kan saya banyak kenalan kan. Saya kenal dengan orang-orang baru, salah satunya itu saya. Nah, sejak kapan sadar kalau Putri Ella ini memiliki suara yang merdu? Sejak SD. Sejak SD itu kan dites Pak ya. Waktu ada acara kan biasanya Hari Jadinya Sumenep ya. Nah sebelum Hari Jadi Sumenep itu kan biasanya udah dites nih anak-anak yang kayak suaranya dites. Terus katanya suaranya bagus. Nah awalnya saya dimasukin di cuman yang core yang bareng-bareng gitu. Tapi gara-gara mungkin setiap dites beda, nah akhirnya saya diajak yang solo juga. Akhirnya ikut di situ, ada alhamdulillahnya juara. Gitu. Boleh nyanyi lagu Rosa yang ditampilkan kemarin? Aduh, kalian ya. Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi.
semakin tersiksa karena tak memilikimu. Coba jalani hari tanpa pengganti dirimu, tapi hatiku semakin lagi tersiksa karenamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari yang tentangnya. Namun maafkan diri ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Saya bagus-bagus banget sih sebenarnya, Pak. Saya kan punya anak putri nih. Saat saya jumpa dengan mahasiswi yang mempunyai suara merdu itu dan misalnya itu, saya berdoa dalam hati, ya Allah, semoga anak saya atau karuniakanlah suara merdu anak saya sehingga bisa menghibur masyarakat. Dan menurut saya Putri Ella harus banyak bersyukur sudah dikaruniai suara yang ya walaupun tidak seperti artis, paling tidak kan bisa menghibur gitu ya dengan suara. Banyak banget yang harus disyukuri sih, Pak. Banyak banget ya. Iya. Kenapa pemilih lagunya lagu itu pas saat tampil? Iya. Kenapa milih Terlalu Cinta ya? Iya. Gak tau kan, kemarin saya juga nyari yang cocok dan sekiranya kan sambil main sama ini juga kan, karaokeannya juga. Kayaknya ini deh yang bagus gitu, yang bisa dilihatin gitu. Sambil mikirin siapa itu yang terlalu cinta. Iya, kan banyak lagu yang viral-viral kayak Sisa Rasa, Tak Usai. Tapi kok lagu lama yang dipakai? Iya, lagu lama yang dipakai. Soalnya saya sendiri juga suka tipe suaranya Rosa dan suka lagu-lagunya, jadi makanya saya beli lagu itu. Salah satu yang kamu suka itu Terlanjur Mencinta itu. Terlanjur Mencinta. Ada juga Tiara tuh lagu kayak gitu ya, yang judulnya mirip-mirip tuh apa namanya? Tiara Andini tuh. Tiara Andini yang mana ya? Saya tahu tapi lupa. Iya, kayaknya ada yang mirip-mirip liriknya Terlanjur Mencinta juga tuh. Iya. Judulnya gak sih, Pak? Cuman yang apa ya? Yang lagu single dia pas pertama kali jadi pemenang Indonesian Idol. Iya, Terlalu Mencintai apa ya? Lupa deh saya. Iya. Tapi emang yang lulusan dari idol-idol tuh suaranya gak bisa ditiru. Emang suaranya bagus-bagus banget. Udah bukan level saya. Saya kayak nanggung ini ke bawah juga enggak, kakak juga enggak, Pak. Jadi saya ngambil yang mudah-mudah aja deh gitu. Iya. Oke. Berikutnya Mbak, sesi kedua nih. Soalnya tadi kalau sebenarnya saya tuh kalau ada waktu banyak itu nggak ngantri listnya itu nggak bisa sampai 2 jam Mbak. Kebetulan tadi ada itu ya Putri Ella ini kalau tadi tepat waktu itu bisa panjang gitu kan. Iya. Kapan-kapan lah gantian saya yang di itu ya. Mantap ya. Oke, sesi kedua nih Putri Ella. Ada yang mempunyai statement begini Mbak. Orang cantik itu biasanya hidupnya flat, nggak dinamis. Kayaknya nggak pernah sedih Mbak. Salah satunya kan Putri Ella kan ya katakan manis, cantik, berbakat gitu kan. Nggak pernah merasakan pembulian atau apapun itu. Pernah nggak sih ada masa kelam yang pernah dirasakan oleh Putri Ella ini? Kalau untuk itu mungkin kayak itu cuma statement yang dilihat orang-orang, tapi kalau yang namanya masa kelam dan juga masa gelap-gelap atau yang enggak, dimana kita pasti semuanya orang melewati itu. Karena ada juga kata-kata seperti ini. Semakin terang seseorang maka akan semakin gelap masa lalunya. Ada yang seperti itu. Karena apa? Tergantung juga sebenarnya ya setiap perorangan. Apa yang sudah kita lewati, kayak saya juga punya moto. Jangan pernah berhenti menjadi lebih baik. Itu mungkin sederhana banget, tapi itu yang bikin saya kayak setiap saya udah capek kayak udah deh malas gitu. Cuman saya ingat lagi, kamu loh punya moto kayak gini. Jadi meskipun saya bergerak sedikit demi sedikit kayak gitu, intinya saya harus setiap hari ada kemajuan dalam diri saya seperti itu.
Yeah. Dulu bapaknya tadi pernah ngomong tentang Yeah. pembulian gitu. Yeah. Dulu pas SD saya sering dibully, saya sering banget dibully karena katanya kayak ya secara fisik ya kayak kamu tuh kurus gitu loh. Yeah. Terus dulu kan saya juga anak pertama. Yeah. Anak pertama ya anggapannya juga orang tua kita kan juga pertama. Yeah. Jadi apa ya anggapannya melaksanakan pola asuh kepada anaknya gitu. Yeah. Dulu saya juga orang tua saya pas awal-awal itu menurut saya masih yang emosinya labil. Saya kalau dibandingin sama adik-adik saya gak pernah dipukul, tapi saya dulu pernah dipukul. Tapi menurut saya itu ya gak apa. Yeah. Karena dari itu saya lebih kuat daripada adik saya gitu. Yeah. Jadi saya kayak apa sih ngapain aku takut ke apa? Aku dulu pernah yang kayak gituin, kenapa Yeah. harus takut gitu. Yeah. Biasa aja. Iya, jadi masa kelam yang pernah saya lewati kayak pernah dibully sampai yang udah kayak parah banget sampai gak percaya diri. Tapi sekarang saya lebih kayak ya udah yang namanya perbedaan. Setiap orang ada sisi buruk dan baiknya gitu. Cuman malah ya yang membuat saya berdiri dan lebih percaya diri itu gara-gara masa buruk yang pernah saya lewati menurut saya Kak. Keren. Oke. Putri Ella ini ditakdirkan menjadi seorang wanita. Kita tidak bisa memilih. Iya. Ya, menjadi seorang pria atau seorang wanita. Menurut Putri Ella, sepenting apa pendidikan untuk kaum perempuan? Kalau yang namanya udah ngomong pendidikan udah kayak penting banget gitu. Itu kayak kan mungkin kalau di duta tuh ya ada yang namanya 3B itu. Betul. Behavior, brain dan juga beauty. Nomor 1 ini apa? Behavior atau tingkah laku ini udah pasti nomor 1 kalau bagi saya ya. Dan yang keduanya itu brain. Intelektual di situ, pendidikan, apalagi yang emang konotasinya perempuan yang bakal jadi ibu pada akhirnya gitu. Soalnya ada statement kalau udah cantik ngapain kuliah, ngapain belajar, langsung aja kerja, jadi SPG, jadi model. Oh, ujung-ujungnya sekolah kuliah di dapur. Tapi bagi saya itu tidak karena emang apa ya, kalau kita cuma mengandalkan fisik mungkin banyak orang-orang yang kayak yang mungkin tahu ya teman-teman sebagian kayak Laura, terus kayak siapa itu Pak yang bunuh diri, Monroe yang dari USA itu kan itu orang-orang cantik, tapi kenapa mereka cantik malah memilih kayak bunuh diri, terus yang satunya bucin sama cowoknya sampai kecelakaan, terus masih yang kayak gitu sampai akhirnya meninggal. Kalau kita cuma mengandalkan cantik tapi dari intelektualnya kita nggak bisa apa ya melihat kondisi, atau kan yang namanya intelektual itu gimana kita mengelola informasi dan juga mengelola proses berpikir kita. Kalau nggak diasah tuh ya gitu jadinya bisa aja kita salah pergaulan atau enggak kita salah mengambil tindakan, itu kan bisa aja gitu. Menurut saya intelektual itu penting banget, pendidikan penting banget. Soalnya kan banyak di sosmed perempuan cantik joget-joget dapat duit ya kan. Aduh, kalau secara agama emang mau ya jadi tontonan joget-joget kayak gitu? Kalau saya nggak mau Pak. Nah, menarik dari tontonan ya. Iya. Saya sebelum ada podcast ini, Putri Ella, saya kalau ada waktu me time itu scroll sosmed ya. Terus ada muncul Gus Baha bilang daun seperti udah saatnya kaum muda umat Islam itu jangan menonton saja, kalau bisa sekarang yang ditonton. Nah, jadi sejak saat itu saya berkarya dengan podcast ini Mbak, biar saya yang ditonton, menyebar inspirasi. Iya benar sekali. Jadi juga kan pernah ada kayak kita membagi ilmu itu tidak harus nunggu kita harus pintar, tapi juga kita boleh juga membagi secara tidak langsung, kita juga belajar bareng gitu. Kan itu juga merupakan di sini juga media sih Pak, kita bisa belajar bareng. Kayak saya juga belajar bareng ini sama Pak ini, sama Pak Ocat kayak gitu. Sama halnya seperti itu sih Pak. Iya, betul Mbak. Saya udah 50-an kali ya yang narasumber di podcast saya. Ya Allah Mbak, saya bersyukur sekali dapat berbagai macam informasi, inspirasi dari kalian-kalian yang hadir di podcast saya ini. Insya Allah. Tapi emang sebenarnya orang-orang yang ada di dunia ini emang dimiliki karunia sebenarnya sama Allah itu udah dikasih kelebihan masing-masing. Balik lagi, kita udah mengenal nggak kemampuan kita. Sebenarnya di situ sih poin yang paling penting, kita
apa ya, dari awal apalagi saya sebagai mahasiswa psikologi itu hal penting tuh harus bisa mengenal diri sendiri, mulai dari kemampuan dan juga kekurangan. Kalau di situ kita udah kenal, kita udah bisa mengendalikan diri sendiri kita kayak gitu. Rata-rata orang yang kayak insecure, terus ada juga yang kayak aku gak berguna gitu, apa kelebihan apa, aku kayak gak ngerasa punya kekurangan, ngerasa gak punya kelebihan gitu. Kayaknya menurut saya tuh gak ada orang yang gak punya kelebihan. Saya yakin gak ada orang yang gak punya kelebihan, pasti ada. Nah, balik lagi gimana cara kita mengenal kemampuan itu, dan kita harus bisa mengasah dan juga menjadikan itu sebuah kesempurnaan yang kita tunjukkan kayak gitu, Pak. Ya, keren, luar biasa. Itu mahasiswa psikologi keren-keren ya. Aduh, masya Allah. Nah, sayang banget itu dia waktunya. Kapan-kapan insya Allah podcast lagi ya. Iya. Mungkin ada sesi 2, part 2 gitu ya. Boleh. Boleh lah, oke. Nah, berikutnya sesi ketiga adalah hal konyol. Ya, jadi nanti saya insya Allah Putra Ella saya bikin buku dari podcast ini. Ya. Oh, Ya, bismillah ya Pak, semoga bismillah. dilancarin. Kita doanya ini akan dibukukan ya. Nah, jadi nanti ada 3 part di buku itu. Kisah inspirasi, kisah kelam, dan kisah konyol nanti ya. Iya. Nah, kisah konyol ini apa yang pernah dialami oleh Putra Ella? Kisah konyol. Itu kalau itu nggak tahu ya konyol apa menyedihkan ya. Yang kemarin di Duta Budaya Fisik itu saya terlalu pede. Sampai kayak saya udah menyiapkan, kan saya apa ya, udah anggapannya mau daftar Duta Budaya Fisik. Nah, ini udah dipersiapin ya Pak aja. Nanti saya udah bilang nanti bakal ada ini nih mah. Kayak butuh nyiapin uang buat baju ini ya, terus kayak udah pede banget, itu bener-bener pede banget. Terus ternyata pas waktu pengumuman saya nggak lolos. Itu di depan saya tuh ada mama saya, nama saya gak kesebut tuh. Saya antara mau nangis sama ketawa. Terus kayak kalau diinget sekarang itu lucu banget. Mungkin kalau di waktu itu kayak menyedihkan sih ya. Tapi kalau bagi saya sekarang kayak saya ternyata pedenya kelewatan ya gitu. Jadi udah pede ngundang mama gitu ya, jauh-jauh. Enggak, maksudnya kayak udah bilang, "Mah, nanti aku bakal jadi ini, Mah, bakal jadi duta budaya, Mah." Itu waktu itu online, Pak. Online. Belum kayak offline sekarang. Jadi kayak iya gitu. Ternyata gak lolos. Tapi nggak sedih. Sedih waktu itu. Tapi kalau diinget sekarang bagi saya itu loh konyol. Karena bagi saya kayak kepedean banget tuh Mbak gitu. Iya, kepengen. Ya itu ada yang itu konyol bagi saya, Pak. Konyol ya. Makanya ada yang bilang jangan terlalu berekspektasi tinggi. Iya, bener Pak. Karena semakin kita percaya dirinya terlalu kelewatan, malah kita enteng. Jadi kayak ngeremehin gitu. Jadi kayak gak usah belajar gitu, atau nggak terlalu. Nah, kemarin yang putra-putri saya gara-gara udah insecure pernah gagal, jadi kayak aku nggak usah pedean lagi sekarang. Ini saingannya makin berat. Akhirnya belajarnya lebih keras akhirnya. Usahanya lebih kayak semuanya dipersiapin. Saya lucunya lagi mungkin ya, sampai asam lambung saya naik gara-gara kepikiran terus. Sampai sama teman saya kayak, kamu apa sih sampai over gitu ya? Udah, yang penting kamu udah berproses. Ya udah, jangan sampai apa ya? Jangan terlalu sampai dipikirin. Nggak bisa, saya tiap bangun pagi mau berangkat wawancara atau enggak karantina, itu pasti saya muntah-muntah dulu, asam lambung dulu. Tapi sekarang alhamdulillah sih sudah sehat. Pas pemilihan duta budaya itu yang ditonjolkan apa yang ditampilkan? Nyanyi juga? Kemarin belum Pak, itu cuma wawancara kemarin. Di wawancaranya aja udah gak lolos. Oh iya maaf, sorry. Ya, nggak sampai tahap karantina ya. Nggak sampai situ. Ya. Oke. Tadi itu hal konyolnya ya. Konyol sih. Oke. Berikutnya quote inspiratif dari Putra Ella untuk rekan-rekan mahasiswa seluruh Indonesia. Silakan. Kata-kata inspiratif. Ya. Itu moto saya pengen saya bagiin juga. Jangan pernah berhenti menjadi lebih baik dan jangan pernah bandingkan diri kalian dengan orang lain, tapi bandingkan diri kalian dengan diri kalian sendiri di masa lalu kayak gitu. Jadi kalau dengan seperti itu akan lebih mendorong diri kita untuk lebih maju dan terus bergerak daripada membandingkan dengan orang lain. Karena kalau membandingkan dengan orang lain yang muncul adalah cuma insecure dan kita nggak tahu arah kita mau kemana. Tapi kalau kita membandingkan ke diri kita sendiri, jadi kita akan tahu apa sih step by step yang udah kita lewati dan juga apa sih perubahan yang udah kita lewati. Jadi buat teman-teman kayak selama kita dikasih kesempatan dan selama kita masih bernafas, artinya kita masih punya kesempatan untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Ya.
Putra Ella tuh udah berteman dengan saya di IG ya. Iya. Nah, saya pernah bikin caption kalau nggak salah hari ini atau kemarin, bahwasanya jangan takut dibilang nyinyir oleh teman-teman kalau kita jalan lambat. Yang penting jangan jalan di tempat. Betul. Setuju. Setuju ya? Setuju banget. Closing statement Putri Ella. Siapa pemilik bibir manis menurut Putri Ella? Pemilik bibir manis bagi saya itu adalah orang tua saya sendiri. Karena emang setiap saya kayak saya lagi capek, terus atau enggak dulu tuh kalau lagi saya lagi nakal, orang tua saya tetap yang dilontarin dari omongan beliau tuh pasti tetap doa-doa baik dari saya. Dan mungkin juga itu yang jadi apa ya, yang hal yang bisa bikin saya seperti ini sekarang juga karena doa-doa beliau dari ayah saya, papa saya, dan juga mbah saya gitu. Jadi keluarga saya itu menurut saya pemilik bibir manis yang sangat luar biasa. Akhirnya saya ingat kuat lagi nih terkait doa orang tua. Bukan kita yang hebat, tetapi doa orang tua yang dahsyat. Betul sekali. Saya setuju banget kalau itu. Iya. Kadang saya ngerasa kayak sebenarnya effort saya biasa-biasa aja tuh, kayak kok bisa ya, alhamdulillah. Saya sering ngerasa beruntung, sering banget kayak wah ini beruntung banget. Tapi setelah saya lihat kayak saya kadang sampai dipuasain sama mbak saya gitu, sampai mbak saya yang mungkin saya nggak ini sholat tahajudnya seminggu sekali, mbak saya setiap hari sholat tahajud demi saya, dan mungkin itu yang bikin saya lebih set gitu. Betul sekali. Putri Ella, terima kasih, thank you so much ya berkamil. Terima kasih. Insya Allah saat ini Putri Ella sampelnya adalah Putri UTM. Insya Allah beberapa tahun kemudian secepatnya menjadi Putri Jawa Timur atau Putri Indonesia. Amin. Nothing impossible. Bismillah. Yang penting berusaha aja gitu. Terima kasih. Sampai jumpa rekan-rekan bibir manis. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.